Bapak harus berterima kasih kepada anak muda itu. Istri Bapak sembuh karena dia. Atas auratnya seorang wanita itu seperti apa sih yang boleh terlihat begitu? Begini Leman, menurut tafsir Ibnu Abbas, anggota tubuh wanita yang boleh terlihat itu cuman muka dan tangan. Nanti malam kalian harus operasi lagi. Operasi besar-besaran di rumah kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Nyonya tanam benda ini dalam tanah belakang rumah Nyonya. Tapi ingat, jangan dibuka dalamnya. Permisi. Apa ini pertanda kalau sebenarnya jodoh gue adalah Sulaiman ya, bukan Fadli? Ya ada apa itu teh? Ada apa ini pada nangis malam-malam? Leman, rumah saya dirampok, Leman. Astagfirullahaladzim, kapan kejadiannya? Wah, itu lagi? Ada apa lagi? Ada apa ini Pak? Rumah saya juga kerampokan, Leman. Masya Allah. Sekarang saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya bisa mati kelaparan kalau begini. Sawah saya juga gagal dipanen. Masya Allah. Ya, iyalah, iyalah. Ada apa? Rumah saya dirampok. Rampok? Rampoknya lari kemana Bu? Rampoknya lari ke sana, tolong. Leman cepat kejar, Leman. Kang, kita kejar Kang. Ayo, ayo cepat, cepat, ayo. Masuk. Ayo. Hei, jangan kabur kalian. Bangsa, campur. Dasar kalian orang-orang tidak berperasaan. Warga desa itu sedang kesusahan semuanya, sedang paceklik. Dengan kalian merampok, sama saja kalian membunuh warga ini. Yang aku pengen. Leman, kata warga, dia orang ini pada sakti-sakti, punya ilmu kebal. Hati-hati Leman ya. Tenang saja Kang. Dalam menghadapi orang-orang yang memiliki kesaktian dari iblis, kita jangan takut. Kita harus tenang. Kita akan bisa silat. Dengan menyebut nama Allah, Allah pasti akan melindungi kita. Dia akan berikan kemenangan pada kita. Anak caroko, tetap seorang. Menghadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
teh kamu teh jangan rambut ke kamu saya ya. Belum tahu ya. Kamu teh nakal ya. Kamu teh begitu ya, nggak boleh. Kamu teh, kamu mana? Diam. Turun. Buka tutup mata mereka. Ya, Kang. Bagaimana Sulaiman? Iya, jadi kita tidak tahu siapa mereka itu. Sudahlah, Kang. Yang pastinya kan kita sekarang bisa menyelamatkan barang-barangnya warga, ya kan? Ya sudah pasti, pasti sekali. Sekali pasti, ya sudah pasti, ya sudah. Begitu, Leman. Kamu kalau bicara jangan sambil ketawa. Itu masih kelihatan. Kalau bicara kudu ada aturannya. Bicaranya Pak Baliut aja. Ya pasti. Udah. Ayo kita kembalikan keluarga yuk. Ayo. Astagfirullahaladzim. Rani itu baru tidur, Bang. Tadi habis sholat subuh dia tidur lagi, masih ngantuk kali, Bang. Kagak ada urusan ini anak mesti kasih pelajaran biar nggak ngebantah sama gue, ngerti? Ya Allah, Bang. Abang kok teriak-teriak kayak orang kesurupan setan begini, Abang. Aduh, kenapa sih, Bang? Diam. Nenek, lewat. Abang ngapain, Bang? Kenapa, Abang? Rani! Astagfirullahaladzim. Rani! Ron! Stop! Abang jangan, Abang. Ayah, Rani masih ngantuk. Bang, Abang, Ayah kenapa jadi kasar gini sih, ya? lu mesti dikasarin, tau gak? Kalau perlu gua lempar lu ke jalan, biar lu nggak ngebantah gua, tau gak? Astagfirullahaladzim, Bang. Nyebut, Bang. Lu denger ya? Minggu depan lu mesti nikah sama Fadli. Nggak ada tawar-nawar. Kalau nggak, tangan gue yang ngomong. Jadi Ayah mau nampar Rani ya? Tampar ya? Astagfirullahaladzim, Abang. Abang seumur-umur gak pernah mukul anak. Kenapa sekarang Abang nampar Rani? Istighfar, Bang. Istighfar. Gue yang salahin. Anak lu yang durhaka. Atau diuntung anak lu nih. Gue mau kawinin sama si Fadli supaya dapat perusahaan. Nggak mau. Mau si Leman anak tukang santet. Apaan lu? Emang dasar gedang lu? Ya, kalau Ayah nggak mau ngasih kesempatan Rani untuk berpikir, mendingan Rani ke pesantren sekarang. Rani keluar, Rani. Ayah, istighfar, Abang. Istighfar, Abang. Ya Allah, Abang. Bener-bener kenapa sih, Abang? Dengar ya. Lu tahu kan si Wulan? Anak bini muda gue. Nurutnya kayak apa sama gue? Hah? Ya sebelum gue kawin udah minta kawin duluan. Hah? Anak lu mana? Nggak nurut sama gue. Nggak bisa diatur. Kalau begitu kan gue kawin aja si Wulan duluan. Biar perusahaan gue jatuh ke tangan dia. Lu tahu nggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa suami saya, ya Allah? Ya Allah, Abang. Ada apa dengan Abang? Astagfirullahaladzim. Gara-gara Sulaiman, anak Aki, pendapatan kita mulai menurun drastis ini hari ini. Benar, Ki. Bahkan kita kemungkinan besar sudah tidak bisa lagi beroperasi di desa sini. Sulaiman sudah betul-betul jadi benalu dalam hidup saya. Saya harus singkirkan dia dari muka bumi ini. Jadi, rencana kita untuk memiskinkan warga sini bagaimana, Ki? Kita harus bergerak sesuai rencana. Terongnya mah 2 aja, Bu. Saya tolong 2 ya. Ini saja. Kalau Sulaiman berangkat kerja, kamu culik istri saya. Apa Ki? Menculik istri Aki sendiri? Karena Sulaiman sangat sayang kepada ibunya. Saya belum mengerti Ki. Saya akan merusak pikiran dan keyakinan Sulaiman melalui ibunya.
mungkin kalau nggak ada apa-apa ayahmu seperti ini. Jangan pergi. Ibu, Rani udah nggak tahan sama ayah. Rani harus ke pesantren sekarang. Ibu lihat sendiri kan, ayah udah berani kasar sama Rani karena dia takut Rani deket sama Sulaiman. Ayah juga terus-terusan aja memaksa Rani untuk menikah dengan Fadli. Iya, ibu tahu. Tapi kamu nggak bisa pergi dalam keadaan seperti ini. Dalam keadaan emosi seperti ini, Rani. Jangan pergi, nak. Ibu khawatir. Enggak, Rani harus pergi, Bu. Maaf. Assalamualaikum. Rani tunggu. Nggak apa-apa. Ibu setuju dengan rencana kamu mukim di pesantren sampai selesai baru kamu nikah dengan Fadli. Tapi tolong bicara baik-baik sama ayah kamu dulu ya. Sama Fadli juga. Ibu yakin Fadli bakal mengerti. Ibu, Fadli pasti ngertiin Rani. Tapi ayah nggak mungkin. Dia itu udah terlalu benci, udah terlalu curiga sama Sulaiman. Bu, Rani mohon, Bu. Tolong izinkan Rani pergi ke pesantren. Sekalian Rani mau menenangkan diri. Supaya Rani nggak benci sama ayah. Ya udah, kalau ini pilihan kamu, ibu setuju. Ibu harus ikhlas. Ibu harus ngasih izin kamu pergi. Mudah-mudahan dengan begini, ayah kamu bakal ngerasa kehilangan kamu. Nanti hatinya akan baik lagi seperti dulu. Rani pergi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana setoran lu? Sabar, Bang. Cepetan! Bentar, Bang. Nih, buat lu. Kok cuma segini, Bang? Mana cukup? Anak saya kan perlu jajan, Bang. Mana gua tahu? Tambahin, Bang, 2.000 lagi. Mana, Bos? Jadi lo nggak terima, ha? Lo nggak terima, ha? Nggak terima, ha? Sekarang, bawa dia. Ikut gua. Udah baik, Bang. Leman, itu yang namanya Mat Jagger. Tampangnya seram sekali ya, Pak Ustadz. Sadis. Reman, bos gua aja nggak bisa taklukin dia. Sekarang waktunya lu rebut lahan parkiran ini. Kalau saya nggak bisa ngerebutnya gimana, Pak Ustadz? Sesuai kesepakatan kita, lu pulang ke desa. Saya usahakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Bos, Apa? gua nggak yakin, Bos, kalau Leman bisa takluk itu Jagger. Kita lihat aja nanti. Bantu ya, Bos. Nggak usah. Gua pengen tahu sejauh mana keberanian dia. Hah? Mampus! Assalamualaikum, saudaraku. Apa kabar, saudaraku? Sabar, sabar, sabar. Ngapain lo kesini, ya? Begini, Kang. Kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang tertinggi derajatnya. Makanya dalam bersikap kita harus manusiawi dan jangan seperti binatang. Apalagi bersikap main hakim sendiri seperti ini. Astagfirullahaladzim, jangan dilempar-lempar gini, aku kasihan. Gue tahu. Lo pasti disuruh Mat Sorban untuk ngerebut lahan parkir ini, hah? Iya kan? Maaf, Kang. Maaf sebelumnya ya. Maaf. Jago nih, Bos.
Brengsek. Kenapa Sulaiman berpakaian seperti wali? Maafkan saya ya, maafkan saya. Bos, kagak salah ya, Bos. Punya anak buah kayak Leman, Bos. Sebenarnya segala sesuatu itu kan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kalau kita berkelahi seperti ini, salah satu pihak pasti ada yang dirugikan. Maafkan saya. Terus nasib saya gimana, Bang? Kita musyawarah saja ya dengan Kang Jagger ini. Ya. Kang Jagger, kita musyawarah saja ya. Bagaimana kalau lahan parkir ini untuk Bapak ini saja? Ya, kasihan. Kang Jagger, kenapa diam saja? Kang nggak setuju dengan usulan saya? Bukannya gue nggak setuju. Tapi gue bingung. Kenapa bingung, Kang? Lo ngerebut lahan parkir ini buat bos lo kan? Maaf ya, Kang. Kalau dari segi manfaat, saya rasa lahan parkir ini lebih bermanfaat kalau sekiranya diserahkan kepada Bapak ini saja. Kasihan, Bapak ini kan perlu biaya untuk menghidupi keluarganya. Ya udah. Kalau begitu, gue setuju banget. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Jangan terima kasih sama saya, tapi sama Allah. Dan Kang Jagger ini yang rela menyerahkan lahan parkir ini kepada Bapak. Baik, kalau begitu dengan hasil musyawarah, lahan parkir ini jadi milik Bapak. Ya. Terima kasih ya. Lu bener. Kalau lahan parkir ini jadi milik gue, mereka pasti gue peres kayak sapi. Pak Ustadz setuju kalau lahan parkir ini diserahkan kepada Bapak ini? Keputusan lu cukup bijaksana. Karena lu sudah kasih jalan yang terbaik buat gue sama Mat Jagger. Jalan terbaik? Kalau lahan ini jadi milik gue, Mat Jagger kan dendam sama gue, ya kan? Satu waktu dia bakal ambil alih lagi dari gue. Akhirnya gue sama dia ribut terus. Beneran Pak Ustadz rela kalau lahan parkir ini diserahkan kepada Bapak ini? Gua rela, gua ikhlas. Malah gua berpikir untuk berhenti berpetualang dari merebut segala sesuatu yang sebenarnya bukan milik gue. Maksudnya, Pak Ustadz berhenti jadi preman begitu? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Kami hanya menjalankan tugas dari suami ibu. Astagfirullahaladzim. Jadi teh suami saya yang menyuruh akang-akang ini menculik saya? Iya. Astagfirullahaladzim. Udah, ayo. Tunggu dulu, saya teh mau dibawa kemana? Udah, ayo. Saya teh tidak mau. Ayo cepat. Ayo cepat. Akang tega sekali kepada saya. Saya kan istrinya Akang. Kenapa Akang teh berbuat seperti ini? Jabrik, masukkan dia di kandang kambing. Tidak, saya tidak mau. Tidak, jangan. Jangan, saya tidak mau.
Mariamah, kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi di sini. Tapi Kang, salah saya teh apa sama Akang? Sampai Akang teh tega memasukkan saya ke sini. Sejak Sulaiman berusia 10 tahun, saya berusaha keras mempengaruhi keyakinannya Sulaiman supaya ikut saya. Tapi kamu juga diam-diam mempengaruhi Sulaiman sampai dia mendapatkan keyakinannya. Sebagaimana keyakinan kamu. Ini kesalahan yang terbesar, Mariamah. Tapi Kang, dalam segala hal teh Sulaiman anak yang berbakti kepada orang tua. Akang teh tidak bisa memaksakan kehendak Akang kepada dia. Apalagi Sulaiman teh anak yang cerdas. Dia teh tahu kalau keyakinan Akang teh sesat. Mariamah, hanya ada 2 pilihan. Kamu atau Sulaiman menjadi pengikut saya. Maksud Akang teh apa? Saya akan paksa Sulaiman untuk mengikuti keyakinan saya dengan taruhan nyawa kamu. Astagfirullahaladzim. Atau kamu ingin menjadi pengikut saya? Kalau kamu tidak inginkan Sulaiman menjadi pengikut saya. Astagfirullahaladzim, Kang, saya tidak mau. Tidak mau. Japra, Jabrik. Tolong kamu beri sekeliling kandang ini dengan darah ayam hutan segar agar jin-jin piaraan saya menjaganya. Baik, Ki. Kamu berdua jaga kandang ini. Baik, Ki. Kang, Akang, Akang, Akang. Ya Allah, apa suami saya teh sudah benar-benar menjadi iblis? Ustadz? Sulaiman, dulu saya menggali dan mempelajari ilmu agama hanya untuk menegur orang lain. Tapi saya tidak bisa menegur diri saya sendiri. Sampai akhirnya saya banyak melanggar hukum itu sendiri. Semuanya kebalikan daripada kamu. Maksud Pak Ustadz teh apa? Banyak saya menguasai ilmu agama. Tapi saya tidak bisa mengamalkannya. Jadi ilmu yang saya kuasai itu tidak bermanfaat. Lain dengan kamu. Kamu ikhlas. Walaupun ilmu yang kamu kuasai hanya sedikit. Itu sangat bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk diri saya yang mengajari kamu. Bermanfaat untuk Pak Ustadz. Saya nggak ngerti Pak Ustadz maksudnya teh apa. Secara tidak langsung, kamu sudah bisa memperbaiki kekeliruan saya. Maksudnya Pak Ustadz teh? Pak Ustadz mau berdakwah lagi begitu? Insya Allah. Yang terbaik sekarang, saya ingin mengamalkan ilmu itu untuk diri saya sendiri. Tapi saya sangat berharap kalau kamu bisa mengamalkan untuk umat. Insya Allah. Sulaiman, seluruh kitab yang ada di sini akan saya berikan untuk kamu. Dan saya akan mengajarkan ilmu tafsir sesuai dengan keinginan kamu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ini buat kamu. Buat saya Pak Ustadz? Ya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Maharani, kamu harus sabar, tawakal dalam menghadapi cobaan dan ujian yang sedang dialami oleh keluarga kamu. Serahkan semuanya sama Allah. Iya Pak, terima kasih. Tapi saya mau minta tolong sama Bapak. Tolong kasih saya pekerjaan Pak. Apapun pekerjaan itu saya terima. Saya nggak terima gaji juga nggak apa-apa. Asalkan saya tetap bisa tinggal di sini Pak. Kamu ini serius? Iya, saya serius. Maharani, di pesantren ini kami memang menampung beberapa santri yang berasal dari kaum duafa. Apa kamu tidak keberatan digolongkan seperti itu? Saya nggak keberatan Pak Kiai. Saya juga nggak mau mengandalkan belas kasihan dari Pak Kiai terus-terusan. Saya tetap harus bekerja. Pak Kiai, bagaimana kalau Rani kita pekerjakan di koperasi pesantren kita? Begini saja, di samping kamu melakukan kegiatan seperti santri-santri lainnya, saya akan pekerjaan kamu di pesantren koperasi. Bagaimana? Iya Pak, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bu, assalamualaikum. Mana sini orang-orang di rumah? Si Bu kemana? Ada apa sih, Kang? Ibu Aden. Kenapa Ibu? Hah? Kenapa Ibu? Itu Den, Ibu Aden teh diculik. Astagfirullahaladzim. Ibu diculik? Diculik siapa? Diculik sama genderuwo. Genderuwo. Maksud saya tadi diculik sama bapaknya Aden sendiri. Diculik bapak? Iya. Den, makanya Tessa sama Kang Kodir mau menyampaikan amanat dari Bapak Aden. Aden tadi disuruh ke sana. Iya Den. Tunggu sebentar. Aduh, gimana ini? Enter ke sana. Iya Den. Buruan ya. Japra, Japrik. Iya, Ki. Malam ini kita harus operasi lagi. Biar saya tahan Leman di sini. Japra, kamu saya akan angkat menjadi wakil kepala desa. Kalau dalam pemilihan kepala desa bulan depan nanti, saya terpilih. Terima kasih, Ki. Sekarang kamu angkat barang-barang itu. Baik, Ki. Ya. Ternyata Ki Jabir yang jadi dalang perampok kali desa kita ini. Benar. Kita harus segera beritahu warga. Ayo, Kang. Sekarang. Ayo. Mana? Tata kita lagi. Ayo ke sana yuk. Iya, Ben aja duluan. Ayo aja. Sulaiman. Ibu. Astagfirullahaladzim. Sulaiman. Astagfirullahaladzim. Sulaiman, kamu tidak bisa keluarkan ibu kamu dari tempat itu. Walaupun sampai mati. Tapi kalau salah satu dari kalian berdua mau menjadi pengikutku, Astagfirullahaladzim. Sulaiman, bapak kamu
kamu teh sudah menjadi iblis. Kamu jangan berubah keimanan kamu hanya karena ibu. Ya Allah, izinkanlah hamba-Mu ini untuk menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, quwwata illa billahil azim. Ibu nggak apa-apa. Sulaiman, ibu tidak apa-apa. Benar, ibu nggak apa-apa. Laman! Hebat kamu sudah bisa membebaskan ibu kamu. Sekarang giliran kamu kena hukumnya. Kita semangat pada Allah ya Bu ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berarti Sulaiman benar-benar lebih sakti daripada saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sulaiman, kenapa bapak kamu teh sudah hilang kesaktiannya? Bu, Bapak teh mendapatkan kekuatan dari iblis. Sementara iblis itu kan ciptaan Allah. Jadi Allah kalau menginginkan, kapan saja bisa mencabut kesaktiannya Bapak. Kita pulang, Ibu. Ayo, Saro, Rani mana? Nggak ada di kamarnya. Rani udah pergi ke pesantren, Bang. Agak balik lagi. Loh, kok begitu sih? Gimana sih, Abang? Pan Abang yang bikin Rani sakit hati. Abang yang nampar dia. Abang yang nyakitin dia, yang maki-maki dia abis. Kok baru ngeh? Hah? Rani abang tampar? Anak abang sendiri? Ah, mana mungkin? Mas Saro, kayaknya ada yang nggak beres di diri saya nih. Ya udah, Bang. Kalau Abang udah sadar sekarang, kalau emang Abang ngerasa ada yang nggak beres sama diri Abang, cepetan, Bang, kita ke pesantren, Bang. Kasihan Rani, Bang. Iya, siap-siap deh ya, siap-siap. Iya, Bang. Alhamdulillah ya Allah. Suami ayah udah sadar sekarang. Mi, lihat Mi, bonekanya masih ada Mi. Iya ya, masih ada. Mami juga bingung, kenapa ilmu hitam itu udah lepas dari Papi. Papi.
Ngapain kamu di sini hujan-hujan, ha? Enggak, di dalam gerah cuma adem-ademan kok di sini. Apaan tuh? Enggak apa-apaan. Apaan? Bukan apa-apa. Sini! Sumpah. Cepat! Hah? Cepat! Apaan tuh, Bang? Ini boneka mirip saya sama Rani. Oh, sekarang saya baru tahu ya. Selama ini rupanya kamu sering ke dukun ya? Untuk mempengaruhi saya supaya saya benci dengan Rani dan istri saya yang tua. Begitu? Enggak kok, Pi. Ini cuma boneka biasa. Sini, Pi. Iya, Pi. Diam! Jangan banyak alasan. Saya sudah tahu bahwa kamu dan anak-anak kamu tidak suka dengan Rani. Bulan, pernikahan tetap tidak berubah sesuai dengan rencana. Hah? Yes, yang benar, Pi. Ya, tapi warisan tetap punya Rani. Ya, aku nggak jadi sih, Pi. Oh, mendingan nggak usah kawin kalau kayak gitu. Sekarang sudah jelas bahwa pernikahan kamu cuma mengarah harta, kan? Bang, jadi nggak kita pergi, Bang? Udah kemalaman nih. Oh, jadi dong, sayang. Kita tidur dulu di puncak. Kita makan-makan, kita honeymoon. Paginya baru kita ke pesantren, oke? Iya, Bang. Setuju, Bang. Ayo, cabut kita. Ini, makan. Kok jadi gini sih? Mami, ya elah udah pingsan lagi. Mami, jangan pingsan dong. Mam, Mami. Pak, Pak. Kenapa kalian semua main hakim sendiri? Itu dia orangnya, pengikut Ki Jamir. Ayo kita bunuh. Saya bilang jangan main hakim sendiri. Kang, bawa ke kelurahan. Kenapa kalian membunuh bapak saya? Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian membunuh bapak saya? Leman! Bapak kamu itu dalang dari perampokan di desa ini. Betul. Diam. Bicaranya bukan kayak begini menghukumnya. Bukan hanya itu, Leman. Bapak kamu juga diam-diam mempengaruhi warga desa lagi untuk mengikuti aliran sesatnya. Bapak kamu itu iblis. Diam. Tapi kalau perlakuan kalian semua seperti ini, kalian semua lebih daripada iblis. Pak. Bapak. Pak. Bapak. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak. Leman, kenapa kamu masih perhatikan Bapak? Padahal Bapak sering mau celakakan kamu berapa kali. Bapak ingin membunuh kamu, ibu kamu. Walaupun semua orang-orang di desa ini membenci Bapak, walaupun semua orang-orang di desa ini mengutuk Bapak, tapi Bapak tetap sama orang tuanya Leman. Leman, Bapak bangga kamu sebagai anak Bapak. Apa yang kau yakin itu benar. Secara batiniah Bapak yakin, tapi secara lahiriah Bapak tidak bisa mengikuti keyakinan kamu. Karena Bapak tidak mau pengikut-pengikut Bapak akan luntur keyakinannya.
kepada leluhur-leluhur yang Bapak sudah ajarkan pada mereka. Baru tobat sama Allah. La ilaha illallah. Tolong cari kendaraan, Kang. Saya ingin bawa Bapak ke puskesmas. Tolong, Kang, cepet, Kang. Iya, Leman. Baik, Leman. Bapak! Bu! Ibu, Bapak, Bu! Bapak! 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 Ya Allah, Pak! Saya nyebut atuh, Pak. Istighfar. Ya Allah! Bapak teh bisa. Bapak bisa, Pak. Ayo, Bapak teh bisa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak! Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memang udah gagal, Bu, untuk merubah keyakinan Bapak supaya Bapak kembali ke jalan Allah. Sulaiman, kamu tidak gagal. Hanya saja bapak kamu yang keyakinannya terlalu kuat. Sekarang mah kita doakan saja. Mudah-mudahan arwah bapak kamu diterima di sisi Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leman, saya turut berduka cita ya atas kematian bapak kamu. Kamu yang sabar, yang tabah. Terima kasih. Leman, Ibu minta maaf ya sama kamu ya. Selama ini Ibu sering berprasangka buruk sama kamu dan memfitnah kamu. Ya sabar ya, Leman. Sama-sama, Bu. Saya juga, Man. Selama ini saya selalu mandang rendah sama kamu. Padahal kalau ditimbang ketakwaannya, kamu lebih tinggi derajatnya daripada saya. Bapak jangan ngomong kayak gitu, Pak. Perihal yang tahu derajat ketakwaan kita kepada Tuhan, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Walaupun kita sebagai manusia sering melaksanakannya. Mau kan kamu maafin saya? Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk maafkan sesama, Pak.
Neng Rani. Leman. Silahkan ngomong duluan. Kamu aja duluan deh. Enggak, Neng Rani aja yang ngomong duluan. Enggak, saya cuma mau bilang kalau ayah saya menjual seluruh aset perusahaannya. Daripada kitanya berebutan nanti. Lalu hubungannya dengan kamu apa? Dengan keputusan kamu bahwa kamu pingin tinggal di pesantren saja? Jadi gini, uang dalam bentuk deposito dari hasil penjualan perusahaan ayah saya itu akan saya gunakan untuk berdakwah. Tapi tentunya kalau misalnya saya sudah punya bekal yang cukup dari pesantren. Alhamdulillahirrabbilalamin. Niat kamu teh bagus sekali. Saya dukung niat kamu itu. Makasih. Kalau kamu? Saya mah sama seperti yang lalu-lalu. Saya ingin memperdalam agama saya, keimanan saya, dan ilmu-ilmu tentang agama. Setelah itu ya saya ingin berdakwah juga. Tapi saya mah dakwahnya ya sambil pakai suling. Oh, kamu pinter juga ya idenya. Maksudnya gini, seperti Wali Songo yang menyebarkan agama Islam melalui kesenian tradisional wayang. Wayang golek dan lain-lain gitu. Kamu pinter banget sih. Kamu juga pintar, cantik, baik lagi. Neng Rani, maaf ya kalau saya tanya hal ini. Kenapa sih Neng Rani itu nggak jadi nikah dengan Fadli? Ya mungkin saya dan Fadli memang bukan jodohnya. Bukan Fadli. Memangnya jodohnya Neng Rani itu teh siapa maunya? Kamu mau tahu siapa jodoh saya? Coba tanya sama Allah. Terus, kalau saya sudah tahu jodoh kamu itu siapa, gimana? Berarti itu dia calon suami saya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.